Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti SZA dengan NIM C1N021052 dari kelas B Ilmu Kelautan Universitas Mataram. Jadi di sini kita akan membahas tentang DITO. DITO itu apa sih? DITO itu adalah singkatan dari dendeng ikan tongkol. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas tentang proposal kewirausahaan yang mana judulnya adalah DITO Dendeng Ikan Tongkol untuk meningkatkan penjualan masyarakat Desa Kuranji. Jadi kenapa sih kita memilih produk dendeng ikan tongkol? Nah, yang pertama kita tahu Indonesia adalah negara maritim dengan luas lautannya itu lebih luas daripada daratannya. Kemudian Provinsi NTB adalah salah satu penyumbang ikan terbesar di Indonesia, dan hasil perikanan tangkapnya itu juga melimpah. Terutama di Desa Kuranji adalah salah satu sentral tempat penangkapan ikan yang ada di NTB. Kemudian yang ketiga, ikan tongkol itu memiliki nutrisi yang cukup tinggi sehingga digemari oleh banyak masyarakat, terutama baik untuk pertumbuhan anak-anak dan remaja. Kemudian yang terakhir itu ada kelebihan dari dendeng ikan tongkol. Kelebihannya itu yang mana kita tahu dendeng itu mempunyai daya tahan penyimpanan yang cukup lama dibandingkan dengan produk olahan ikan lainnya. Kemudian kelebihannya produk ini adalah memiliki cita rasa bumbu yang berbeda dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, salah satu alasan penting mengapa mengambil dendeng ikan tongkol juga ketika hasil penangkapan ikan tongkol melimpah di Desa Kuranji, mau tidak mau ikan itu harus dijual dengan harga yang murah karena sifat ikan yang cepat membusuk. Jika tidak dijual langsung pada hari itu, maka ikan akan membusuk dan menjadi mubazir karena di sana belum disediakan tempat untuk menyimpan ikan yang telah ditangkap. Kemudian gambaran umum rencana usaha. Kondisi umum lingkungan, NTB adalah salah satu provinsi penyumbang hasil ikan tangkap terbesar di Indonesia. Nah, ikan tangkap yang dominan di NTB itu adalah ada ikan cakalang, ikan tuna, dan terutama ikan tongkol juga, termasuk hasil ikan tangkap yang besar di NTB. Kemudian potensi sumber daya. Di Desa Kuranji sendiri memiliki sumber daya manusia yang banyak karena rata-rata penduduknya itu berprofesi menjadi nelayan. Kemudian ikan yang ditangkap juga melimpah. Dan yang terakhir adalah akses sangat mudah ke lokasi tersebut karena Desa Kuranji itu terletak di Kabupaten Lombok Barat dan dekat sekali dengan Kota Mataram. Kemudian ketiga, gambaran produk dendeng ikan tongkol dengan 3 varian rasa. Olahan ikan ini dibuat dengan 3 rasa. Yang pertama rasa original, kemudian ada rasa original ditambahkan dengan keju mozzarella. Kemudian yang ketiga, rasa original ditambahkan dengan saus siwit ya. Nah, kemudian lanjut ya ke analisis SWOT-nya. Ada strength atau kekuatan dari produk ini, ada olahan ikan dengan inovasi baru dan menarik. Kemudian bahan baku yang banyak tersedia dan mudah didapatkan. Kemudian lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, potensi sumber daya manusia yang banyak sebagai penangkap dan pengolah ikan. Kemudian weakness atau kelemahan dari produk ini, ada fluktuasi harga ikan tongkol yang naik turun. Jadi ada musim-musim tertentu ikan tongkol harganya naik, harganya tinggi, dan di musim-musim tertentu harganya juga sangat murah. Kemudian kedua, sulitnya mendapatkan konsumen karena masyarakat lebih tertarik pada olahan ayam. Nah, kita tahu kan rata-rata masyarakat itu banyak yang menyukai olahan-olahan dari produk ayam. Kemudian opportunity atau peluang, belum adanya produk olahan ikan tongkol berupa dendeng dan memiliki varian yang berbeda. Di sini di NTB sendiri saya jarang menemukan olahan ikan tersebut yang dijadikan sebagai dendeng ikan. Kemudian yang kedua, cakupan pemasaran yang luas karena sebagian besar orang masyarakat pada umumnya menyukai ikan tongkol. Nah, yang ketiga, ikan sebagai makanan pokok masih disukai semua kalangan. Kemudian threat atau ancamannya, munculnya pesaing baru yang meniru bentuk desain produk kami. Kemudian yang kedua, produk tidak laku. Kemudian analisis kelayakan usaha. Analisis biaya, modal awal pembuatan 20 bungkus dendeng ikan tongkol dalam 1 kali produksi yang dilakukan selama 1 bulan dengan menghasilkan 600 bungkus.
Jadi dalam sehari itu akan diproduksi 20 bungkus. Nah, dalam 30 hari berarti ada 600 bungkus yang akan diproduksi. Total biaya bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lain-lain itu adalah 8.622.000. Ini dalam pertama kali pembuatan dan dalam waktu sebulan ya. Kemudian penentuan harga jual, harga pokok produksinya itu total yang tadi dibagi dengan hasil produksi selama 1 bulan. Jadi 8.622.000 itu dibagi dengan 600. Nah, harga pokok produksinya itu Rp14.370. Kemudian jadi harga pokok 1 unit dendeng yakni 14.370 ya. Harga jual produk harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Jadi harga pokok yang tadi 14.370 karena pemilik menginginkan laba sebesar 5.530, maka dijuallah dengan seharga 20.000 per bungkus. Kemudian perhitungan laba atau ruginya hasil produksi dikali harga jual. Ini untuk menentukan apakah dia memiliki untung atau rugi ya. Dikurangi dengan modal total. Jadi 600 bungkus dikali dengan harganya 20.000 dikurangi dengan modal totalnya yang tadi 8.622.500. Berarti 12 juta dikurangi 8.622.500. Untungnya sebesar 3.337.500. Ini dalam sebulan. Kemudian perhitungan proyeksi cash flow dalam 2 tahun. R per C rasio itu hasil penjualan selama 2 tahun dibagi dengan total biaya operasional, yaitu 292 juta selama 2 tahun dibagi 35 juta. Jadi hasilnya 7,5. Karena lebih dari 1 maka ini layak untuk diproduksi atau layak untuk menjadi salah satu produk kewirausahaan. Kemudian menghitung B per C rasionya keuntungan selama 2 tahun dibagi total biaya operasional. Jadi keuntungan selama 2 tahun itu 79.632.000 dibagi dengan 35 juta. Dan hasilnya itu lebih dari 1, menandakan bahwa produk ini layak untuk menjadi usaha. Kemudian lanjut ya, kelayakan usaha, tabel cash flow. Nah, ini penjualannya itu 292 juta selama setahun, biaya produksi dan biaya operasionalnya itu sebesar 35 juta, berarti kita kurangi. Hasilnya 257 juta. Nah, karena ada aktivitas investasi atau barang-barang yang bisa dipakai setiap harinya tanpa mengurangi biaya ya. Nah, totalnya itu 1.804.000. Nah, karena tadi penjualannya itu kita mendapatkan 257 juta ditambah dengan 1.804.000 menghasilkan 258.804.000 selama 2 tahun. Ini posisi kas akhirnya. Metode pelaksanaan itu ada tahap produksi. Yang pertama tahap praproduksi, tahap survei persiapan bahan baku yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu ada tahap pembuatan produk atau tahap produksi ya, masuk dalam tahap produksi, tahap pembuatan produk dan tahap pengemasan produk. Dan yang terakhir itu tahap pasca produksi atau pemasaran produknya. Yang pertama tahap praproduksi itu tadi pergi ke survei lokasi tempat, kemudian menyiapkan alat dan bahan, kemudian menentukan bagaimana proses membuat produk tersebut dan bagaimana bumbu-bumbunya. Itu tahap praproduksi. Kemudian tahap produksinya itu langsung membuat produk yang diinginkan. Nah, ini di gambar ini ada produk original, kemudian yang dicampur dengan keju mozzarella dan yang dicampur dengan sausnya. Nah, yang terakhir itu ada pengemasan. Kemudian ada stiker produk Dito. Ini stiker yang akan ditempel di kemasannya. Jadi kemasannya itu nanti akan menggunakan mika seperti mika salad itu dengan ukuran 11,5 dikali 11,5. Terus dikali dengan 5 cm. Nah, dengan berat bersih sekitar 200 dengan berat bersih sebesar 200 gram. Kemudian target pasarnya itu masyarakat umum, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa sebagian besar masyarakat itu sangat suka dengan produk dari ikan tongkol. Sebagian besar masyarakat
Indonesia pasti mengonsumsi ikan tongkol. Kemudian positioningnya itu kita akan membuat pasar, kita akan menitipkan di warung-warung yang ada di Mataram, kemudian kampus-kampus yang ada di NTB, kemudian mempromosikan dari berbagai macam platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Bisa juga bekerja sama dengan blogger agar produk ini terkenal di berbagai tempat gitu. Kemudian jadwal kegiatannya itu ini selama 1 bulan. Pada pekan pertama survei bahan baku dan persiapan alat dan bahan, kemudian tahap eksperimen. Kemudian pada minggu kedua dan minggu ketiga itu tahap produksi, tahap promosi pada minggu ketiga, kemudian pembuatan laporan kemajuan itu pada minggu ketiga. Kemudian pada minggu keempat itu ada tahap promosi dan pemasaran tetap ya dilakukan. Nah, kemudian pembuatan laporan akhir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.